Oke, kita mulai aja. Pertama-tama kita buka terminal Laragon. Kita buka terminal Laragon. Oke, kita buka. Kita nyalakan. Kemudian kita buka terminal Laragon. Di sini kita ketik ini silang aja. Composer create strip project. Laravel garis miring Laravel manajemen tugas. Kemudian kita enter. Oke, tunggu. Oh, lama di sini nih. Oke, mungkin kita cut dulu videonya ya sampai dia selesai. Oke, generation-nya sudah selesai. Kemudian kalian arahkan ke manajemennya, cd manajemen tugas, enter. Dia akan masuk ke folder www manajemen tugas. Kita buka folder ininya. Ini ada di www Laragon, www baru ke manajemen tugas. Nih, ini udah jadi folder Laravelnya. Kemudian kita lihat koneksinya di ENF. Kalian scroll. Nah, ini kita mau pakai koneksinya MySQL. Nah, kalau MySQL itu dia butuh port dan host. Jadi ini command tag-nya kalian nyalakan. Untuk nama database-nya kita kasih db manajemen tugas. Oke, kemudian kita scroll ke atas. Di sini ada yang namanya mana ya? Oh, enggak ada ya. Time zone enggak ada nih. Apa kita tambahkan kah? Time zone. Asia, Jakarta. Kemudian kita PHP Artisan Migrate. Bisa di sini, bisa di terminal bisa di terminal ini.
terminal apa di VS Code nya ya. Udah kita jalankan PHP artisan migrate. Enter. Oke, kita kan belum ada tuh database-nya, mau nggak dijalankan? Ya udah kita yes, enter. Oke, dibuatkan tabel migrasi yang ada di database migration nih. Oke. Coba kita sekarang buka, ini kita tutup. Kemudian kita di sini klik kanan, kemudian pilih mana ya, MySQL, kemudian PHP admin. Ini mau berarti ini buat database. Ya udah coba. Lama loadingnya emang. Oke, kita sudah masuk ke kita lihat di sini mana ya? Belum ada ya. Coba di Laragonnya kan klik kanan, kemudian Laragon, kemudian ke web. Bisa ya. Coba. Oke, sekarang kita coba di terminal sini PHP artisan serve. Kita lihat apakah sudah berjalan. Nah, jadi ada nge-lag guys. Klik linknya. Oke, sudah berjalan ya Laravel ya. Sekarang kita buat tampilan layout di web kita. Misalnya di sini ya. Nah, kita bisa pakai template dari sbadmin 2 sbadmin 2 nih. Oke. Oh, dia templatenya Bootstrap ya. Kalian buka. Kemudian kalian download, ini free download, kalian download. Oke. Sedikit ya. Kemudian ya kita buka yang sudah kita download tadi. Nah, di dalamnya ada file. Bisa kalian copy atau cut. Copy dulu ya, kita copy dulu. Kita letakkan di luar. Paste. Oke, kita copy, kita taruh luar.
kemudian kalian ubah rename dengan sp admin 2, baru kalian cut, buka VS Code kalian, masuk ke bagian public, tinggal kalian Ctrl V di sini. Oke, are you sure want to paste sp admin 2 here? Paste, maka dia akan muncul. Kemudian tunggu loading dulu ya, dia akan loading isinya dulu. Oke, sekarang kita ke roots ya, kita buka roots, kemudian web php. Di bawahnya kalian bikin root tik 2 ke get, kemudian buka dashboard, koma, kurung buka array dulu, kemudian dashboard, D nya gede, dashboard, controller, C nya gede, controller, tik 2 class, 2 class, koma, index. Nah, kemudian ini koma. Oke, ini biarkan dulu. Kita buka lagi terminalnya. Ini kan udah kita jalankan PHP Artisan, jangan diubah-ubah. Kita buat ditambah klik ini, tambah terminal baru. Terus habis itu kalian ke terminal, kita buat sekarang. Ini kan dashboard controller ya, kita buat dashboard controllernya, kan nggak ada tuh. Jadi kita tulis php artisan, kemudian make titik 2 controller spasi dashboard, D nya gede, ya, dashboard, controller, C nya gede, controller. Oke, kita enter. Maka kita akan dibuatkan dashboard controller di HTTP. Nah, dashboard controller. Baru kemudian dashboard controller ini kalian klik kanan, kemudian import class. Oke, jadi dia tidak merah lagi. Kemudian kalau kalian tadi mau langsung kayak tadi atau Ctrl Alt I, kalian download ekstensi yang namanya apa nih, PHP namespace resolver, yang ini nih, kalian install. Ini sama aja ya, pilih aja. Oke, jadi dia bisa otomatis Ctrl Alt I ataupun klik kanan, kemudian import class. Selanjutnya kita buka dashboard controllernya. Oke, kita buka. Di sini kita kasih public function index, kita kasih public function index, kasih index, kurung buka kurung tutup, kurung kurawal, enter. Isinya kita return, kita tampilkan view, kurung buka kurung tutup, dashboard
titik koma. Nah, nanti kita buat field di view dengan dashboard blade PHP. Kita ke view, ada di resource. Kemudian view, kita buat di sini. Yang namanya foldernya apa? View. Kan tadi kita sudah buat tuh dashboardnya. Udah tinggal kita buat memunculkan tampilannya buat yang namanya dashboard. Blade itu emang dari default dari PHP-nya ya. PHP. Oke, sudah jadi. Kalau udah gitu, coba isikan misalkan H1 ya. Di sini H1. Saya apa aja dah. Webrootnya udah ya, dashboard ya. Udah bisa belum? Oke, sudah muncul ya tulisannya. Kita kasih dashboard, kan tadi kita di rootnya kita tulis dashboard ya di sini. Maka bisa kita cari di pencarian dengan /dashboard. Maka tulisan yang kita tulis dari view blade dashboard, ya tampilan dari view, ini view, kemudian dashboard blade, dia akan muncul. Oke, sudah muncul. Kalau sudah muncul, kita tampilkan sbadmin2 nya, buka foldernya, ke folder sbadmin2 nya di mana tadi, di bagian publik. Kita buka, kita cari mana ya, kayaknya di vendor nih. Mana ya, nggak ada. Harus diekstrak dulu nih, salah saya. Coba kita ekstrak dulu ya. Iya, di sini dikit. Ini ada blank. Ini ada blank. Oh, nggak ada ya tadi. Dia ada di luar. Oh, ini di luar nih, blank HTML. Kalian apakan? Bentar. Kita paste aja. Kita copy, Ctrl A, Ctrl C, dan ke dashboard. Nih hapus salah satunya, kalian pastekan. Coba kita lihat apa yang akan terjadi. Maka dia akan seperti ini. Ini kenapa kayak gini? Karena JS nya dia belum dijalankan, belum dimasukkan dengan benar. Maka yang dimunculkan hanya tulisan. Oke. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan kalau kayak gitu? Ya, yang harus kita lakukan adalah menyambungkan linknya. Di bagian ini, pertama link CSS-nya dulu. Ini link CSS-nya.
Yang harus kita lakukan adalah setelah link href dan kurung buka ini, kalian buka kurung kurawal. Nah, kurung kurawal karena dengan aset yang memanggil aset dari si S2 min nya biar CSS dan CS nya tersambung. Aset atau aset nih, aset atau aset. Coba tulis aja, nanti bisa kita benerkan ya, hasil aset saja. Kemudian kurung buka, kurung tutup, kurung buka, kurung tutup, kutip atau kutip titik kutip 1 atau kutip 2 ya. Nah, bagian vendornya kalian masukkan ke dalam sini. Kalian masukkan ke dalam sini. Nah, kayak gitu. Di depannya kalian tambah sbadmin karena dia berada di dalam folder itu. Nama foldernya itu sbadmin 2. Nah, kalian tulis deh sbadmin 2. Nah, kasih ini. Oke. Yang ini juga lah biar nyambung kan ya, biar nyambung. Kurung kurawal 2 kali, kasih aset, kemudian kurung buka kurung tutup kutip, kemudian ini masukkan Ctrl C, Ctrl X, Ctrl V. Depannya juga sama, kalian kasih SB admin 2 garis miring atau slash. Oke. Kemudian coba kita lihat apakah ada perubahan. Lama ya loadingnya. Aduh, lama loadingnya. Alkal undefined function assets. Kenapa nih? Nggak ada S nya kah? Kita hapus S nya, kita refresh lagi. Oke, berarti salah, berarti aset aja ya. Berarti kita sudah munculkan SB admin yang ada di sini, kita munculkan sama persis kan. Jadi gitu cara instalasi template-nya. Jangan lupa kita masih belum mengaitkan JS nya. Kita scroll ke bawah karena JavaScript itu biasanya ada di dekat-dekat penutup dari body, closing tag body, ataupun di bawah, dia bisa jadi di bawah. Nah, ini dia, kalian lihat ada 4 ya, ada 4. Sama juga kayak tadi caranya, sama juga, sama persis. Kalian gimana ya cara cepatnya, saya lupa, biar langsung sama itu ya, cepat gitu. Udah, kita ini aja deh, trophy, kemudian aset, jangan pakai S ternyata, kurung buka kurung tutup titik koma, ini dimasukkan, kutipnya jangan di bawah ya, hati-hati ya, kutipnya jangan di bawah, hati-hati. Trophy depannya kita kasih SB admin 2 karena dia berada di dalam folder SB admin 2. Oh, 2-nya mana? Oke. Begitupun yang bawah juga sama. Aset kurung buka titik koma. Ini kita copy dulu kali ya. Ctrl C, tekan di sini, tekan di sini. Ini masukkan Ctrl X, Ctrl V, Ctrl X, Ctrl V, Ctrl hati-hati, Ctrl X, Ctrl V, kutip maka udah benar. Depannya ditambahkan ini, kita copy aja, Ctrl copy, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Coba kita lihat lagi. Oke.
Nah, dia sudah bisa, berarti JS nya di jalan. Oke. Coba kita ini, dia tuh sudah apa namanya, responsif ya. Tuh responsif, ini biasanya ini kayak gini tuh JS nya sudah berfungsi. Coba misalnya JS nya kita matikan nih, kita comment tag, apa yang terjadi? Nih, ini kata comment tag, kemudian kita refresh. Nah, maka error kan? Iya, berarti itu fungsi dari ini. Kita nyalakan lagi. Coba kita refresh. Refresh dulu. Nah, maka sudah berfungsi lagi kan? Oke. Oke. Selanjutnya apalagi nih? Selanjutnya, untuk selanjutnya, kalau udah berhasil kayak gitu ya guys, kalian, kita akan atur sidebarnya karena kita nggak akan pakai semuanya pastinya. Kita buka ke bagian, sudah tentunya kita buka bagian apa ya, bagian apa ya, sidebar itu ada di bagian mana nih? Kayaknya di sini, satu folder sama dashboard. Nah, ini sidebar brand, sidebar. Oke, sudah ada. Pertama-tama kita lihat bagian title. Title-nya kita ganti lah, masa SB admin 2 blank sih. Kita lihat di mana sih title. Title itu ya di atas sini guys. Tinggal kalian ganti dengan misalkan tugas, karena kita kan mau buat aplikasi tugas ya, tugas ini, kemudian dashboard, kita lihat, kita refresh, maka akan berubah. Selanjutnya kita scroll lagi, kita akan menemukan yang namanya apa nih, sidebar brand. Sidebar brand itu yang ini, kita pasti kita ganti. Subnya kita hapus ya, ini nggak usah. Sub itu kayaknya yang bagian ini guys, nih yang dua ini. Oke, kemudian kita tuliskan apa, manajemen tugas. Manajemen tugas, strip aja tugas. Kemudian ikonnya jangan ketawa ya, masa ketawa. FA kemudian tax. Nah, kita lihat lagi, kita refresh, maka dia akan berubah menjadi ini, dan ini menjadi manajemen tugas. Kita mau ini jangan ada rotate biar lurus tulisannya. Kita lihat, maka dia akan lurus. Kita lihat, nah dia akan lurus. Untuk selanjutnya kita akan ganti ya yang bagian-bagian ini, kita ganti ya. Untuk itu bagian mana, di bagian sebentar, kita lihat di bagian mana ya, sebentar, interface. Nah, mana ya, tadi ada interface. Nah, interface ini kita ganti dengan namanya itu menu admin. Kemudian bagian komponen, mana komponen, sidebar, divider, nav item, dashboard, divider, heading, nav item, page collapse, menu. Oh, ini bagian komponen. Bagian yang ada komponen kita hapus, bagian yang ada utilities collapse kita hapus karena kita nggak pakai. Kita gini caranya biar gampang, biar nggak kalian ngedrag sampai ke bawah-bawah ini, tinggal kalian klik ini, kemudian ini juga klik ini, kita akan hapus dua ini, kemudian page yang ada divider dan heading hapus, divider dan heading hapus.
Nah, bagian ini hapus nih. Add-on. Ini kita hapus 4 nih. Seret. Kita hapus sampai div penutup. Set. Kita lihat. Nah, maka akan dashboard, page, card, tables. Cards, page, dashboard. Sebentar guys. Oh, untuk pagesnya kita hapus. Kita salah hapus nih divider yang itu, kita hapus. Tinggal Ctrl Z, gampang. Oke, tadi lagi kita kecilkan. Iya benar, ini dihapus. Cardnya jangan ya. Oke, kita lihat. Oke, sisa dashboard, card, dan table. Untuk cardsnya kita ganti jadi daftar user. Kita buka lagi. Cardnya jangan card lah, kita kan mau buat data tugas, masa card sih. Namanya apa? Daftar user. Untuk tablesnya kita kasih nama data tugas, date tugas. Kita atur lagi, usernya jangan chart area lah, have a users. Untuk ininya kita ganti FA tax sama kayak yang di atas. Kita lihat, harusnya dia berubah. Oke, sudah berubah. Daftar user dan data tugas. Oke. Menu admin sampai data tugas kita copy. Ya, ada jarak nggak apa-apa lah ya, jaraknya dari bagian mana ya tadi ya, dari menu ini, dari sini, dari heading ini kalian copy sampai ke sini, kalian copy Ctrl C, kemudian kalian pastekan di bawah sini. Kita lihat. Oke, jangan memberikan 2. Ini kita ganti menu karyawan atau menu siswa gitu ya, boleh aja, terserah. Setelah heading menu admin ini kita ganti ya, biar nggak keder. Terbalik admin. Di sini heading menu karyawan, karyawan, sini tulis menu karyawan. Nah, untuk menu karyawan dia tuh tidak butuh daftar user, dia nggak boleh lah lihat-lihat daftar user lah. Jadi untuk daftar user di bagian menu karyawan kalian tinggal hapus. Data tugas ini, data tugas karyawan. Data tugas admin. Oke, kita lihat lagi. Oke, maka
maka dia akan ini menu admin, daftar user, data tugas, kemudian menu karyawan, data tugas. Ini kok ada jarak ya? Jaraknya karena apa ya? Masa karena spasi di sini nggak mungkin sih. Kita mau di bawah, di atas menu karyawan itu kayak ada garis ya, biar membedakan ya. Membedakan itu kalian tinggal copy yang ini, divider ini kalian copy aja, Ctrl C, kemudian taruh di atas menu karyawan di sini. Kalian enter 2 kali, V, Ctrl V, kita lihat, maka kan ada garis. Tapi kok nempel margin atas bawahnya kasih divider atau ini ya. Aduh, coba kasih marginnya 2 coba. Oke, lumayan lah ya. Coba pakai yang ini aja, coba yang ini. Nah, yang ini kayaknya HR sih, seingat saya tuh HR. Mana tadi ini ya? Ini HR juga, kita lihat aja tuh. Oke, ini yang saya mau. Mana ya tadi? Oh, ini kelasnya coba kita tambahin daftar user dan tugas. Ini margin bottom no, nggak ngaruh ya, nggak ngaruh, biarin lah, biarin saja. Oke, kalau udah kayak gitu, apa yang harus kita lakukan? Sekarang untuk bagian sidebarnya mungkin segini. Kita lanjut ke bagian navbarnya. Nah, bagian-bagian yang tidak perlu ini kita akan hapus. Gambarnya belum muncul nih. Kalau nggak salah ada sih image ini belum diatur. Lupa tapi saya linknya di mana ya? Link image-nya. Oke, kita ke navbar. End of sidebar, content wrapper, main content, top bar. Oke, kita hapus tuh top bar yang ini, search top bar. Kita nggak perlu itu ya. Search top bar, kita cari search top bar. Nah, di search top bar kalian seperti biasa kalian tutup seperti ini, nggak kalian hapus gini. Nah, hapus deh, kita cek dulu. Oke, sudah hilang. Apalagi yang harus kita hapus? Kemudian search down, hapus juga untuk search ketika ini, ketika ini kan ada lagi nih, kita hapus juga itu di mana? Search juga nggak sih harusnya? Nah, yang ini, yang drop down. Ini search drop down. Hati-hati, salah apa bisa berapa ya guys? Nanggung banget ngapus. Kita cek biar nggak salah hapus ya. Oke, nggak muncul.
Selanjutnya yang kita akan hapus adalah di bagian search down, drop down ya, kita hapus juga. Udah tinggal kalian giniin, kalian hapus deh. Oke, itu tanda apa? Tanda. Kemudian kita hapus juga bagian nav item alert. Nav item alert. Mana nav item alert? Kok nggak ada? Kok udah dihapus tadi? Kayaknya udah deh. Sekarang hapus nav item message. Tutup kayak gini, tinggal dihapus. Kita lihat apa yang dihapus, yaitu adalah ini. Oke. Kemudian nama dari si Douglas ganti guys. Masa Douglas? Terserah kalian namanya mau apa, terserah. Saya akan gunakan Azafit. Kemudian ke bagian image. RC-nya kalian atur lagi kayak sama yang dengan link CSS dan CSS. Kita buka kurung awal 2 kali. Kemudian masukkan aset biar terhubung dengan salah. Aset terhubung dengan aset yang ada di dalam folder, misalnya gambarnya ini kan belum terhubung ya. Aset kemudian kurung buka titik kutip 1, ini masukkan ke dalam Ctrl X, Ctrl V. Kalian depannya jangan lupa tambahkan apa? SB admin 2 garis miring atau slash. Kita lihat gambarnya harusnya muncul ya. Oke, sudah muncul gambarnya. Selanjutnya ngapain lagi? Sekarang kita hapus top bar dividernya. Top bar divider the CM block. Nah, ini hapus aja. Itu tuh garis ini kayaknya dah. Nah, garis ini udah hilang. Selanjutnya kita mau atur menu di drop down gambarnya. Nih, ketika diklik maka kita akan hapus bagian-bagian yang tidak perlu. Oke guys, kita lanjutkan. Kita mau tadi hapus bagian activity log ya. Hapus activity log. Ini kita hapus activity log. Kita lihat. Oke, sudah ada. Kemudian kita setting menjadi pengaturan, sama aja sih. Setting pengaturan. Untuk FA nya kita kasih kok aja, enggak ada S nya. Kemudian bagian I nya bagian I sampai profil kalian hapus, kalian ganti div. Div-nya kalian kasih tulisan admin misalkan. Div-nya kita kasih kelas biar bagus. Kemudian kasih badge, badge, badge sukses warna hijau. Kita lihat dulu ya apakah sudah berfungsi. Oke. Sekarang kita ketengahin gimana caranya. Justify content, justify content center.
modify content center, kemudian flex, apa sih lupa, deflex. Kita lihat. Oke, sudah betul. Ini kita lihat. Kita kembali ke codingannya. Bagaimana kalau kita mau membuat halaman-halaman lainnya? Gak mungkin kan kita tulis lagi capek kan ya, ganti-ganti. Caranya kalian buat folder layout di sini, layout. Oke, kemudian di dalam folder layout kalian buat file yang namanya app.late.php. Enter. Nah, untuk yang di bagian ini bisa kalian Ctrl A, Ctrl cut, kemudian letakkan di sini. Maka apa yang akan terjadi? Maka hilang kan? Gimana caranya untuk menampilkannya? Kalian kasih .extend. .extend dengan foldernya apa? Dash app dia kan mengarah ke app. Layouts, kemudian garis miring app. Coba kita cek ya, apakah dia sudah berjalan. Apa nih? Oke, titik apa pakai ini garis miring? Coba titik ya. Oh, ini salah, pantas. Oke, sudah berhasil. Jadi gitu kan? Jadi setiap halaman cukup panggil ini untuk menampilkan bagian ini. Apalagi selanjutnya kita akan nih title. Ketika kita berada di file lain, maka dia harus mengikuti ya. Ya udah, kita tinggal buka di mana itu titlenya. Kita buka di title. Ini titlenya, kalian kurung awal 2 kali, kemudian kasih $title. Nah, $title. Terus gimana? Lalu kita buat functionnya juga di bagian controllernya, controller dashboard. Nah, di sini kalian enter, masukkan variabel data array kurung buka, dan enter, kemudian dikasih titik koma, kemudian datanya di dalam. Datanya apa? Variabel title sama dengan dashboard. Nah, gitu. Coba kita refresh lagi. Error, variable title unexpected.
Apa kasih ini ya, lupa saya. Ntar guys, error. Oke guys, ada kesalahan tadi di bagian ini. Kalian juga harus mengirimkan datanya, misalkan variabel data. Nah gini, baru nanti dikirim. Ini nggak usah pakai array. Fresh maka akan jadi ya. Ini juga blank page-nya kita ganti menjadi title. Blank page ada di bagian bawah. Variabel title. Nah, maka dia akan mengikuti harusnya. Oke, sudah jadi dashboard. Bentar, ini hurufnya D besar. Oke. Oke, kita lanjut. Untuk page headingnya, mana page heading? Ada di dash, ada di sini. Page heading itu yang tadi kan? Mana ya? Nah, bagian page heading ini kalian cut, kalian masukkan ke dashboard sini, bawahnya aja. Kalian masukkan ke sini, kemudian kalian kasih yang namanya dot section, enter. Konten, yang isinya konten. Kemudian session tutup, mengurung si page headingnya. Oke. Jadi kalian bisa mengeditnya di sini ya. Jadi di sininya tinggal kalian gunakan yield content. Yield content. Kontennya kan kita tadi udah kita panggil ya. Jangan lupa titik kutip. Kan kita sudah panggil di bagian sini. Mana tadi applet ya? Dashboard let. Ini tinggal kita edit di sini kalau mau kita rubah. Kita kasih yang namanya icon class. Kasih icon class yang berisi kelasnya itu ada fast, kemudian fat tag, tachometer, kemudian out, kayak gini. Kemudian kita kasih margin right nya 2. Kita lihat nih, harusnya ada icon di sini. Oke, sudah ada. Selanjutnya apa lagi? Sekarang kita buat hitung usernya. Nih, kita mau ada ini nih, earning month. Gimana caranya? Udah, kita ke bagian S2B min-nya, kemudian cari indeks. Nah, cari indeks. Kemudian kalian Ctrl F, tulis earning. Nah, di sini udah ada muncul earning monthly card. Tinggal kalian tutup div-nya. Kalian copy, Ctrl C. Kemudian kita masukkan ke dashboard.
masih di dalam session. Sudah muncul. Oke, apalagi nih kita atur ya. Kita atur ini, kita jadikan total user. Total user kemudian 1, 2 lah ya, 1. Kita lihat. Iconnya juga ganti, mana icon? FA user. User. Kita lihat. Dia akan berganti. Oke. Kemudian kita akan lihat lagi sidebar. Nah, ketika kita arahkan ke sini atau ketika dashboard aktif, maka dia akan putihnya menyala gitu ya. Oke. Ketika ke sini daftar user, dia maka ketika kita lagi ada di data user, maka ini akan lebih terang gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke layout app, ke app, kemudian ke sidebar. Yang sidebar, kemudian dashboard. Nah, dashboard ini di kelasnya kita kasih yang namanya kurung awal 2 kali lagi. Kita tulis variabel menu dashboard tanda tanya, kemudian kutip gitu. Kemudian kita atur di controller ya. Controllernya juga kita harus atur datanya, yaitu menu. Tadi kan kita sudah nulis menu dashboard, jadinya gede, dashboard. Ini koma atau koma nih? Koma ya. Dashboard, kemudian tanda panah ke bagian aktif, menyala gitu ya. Kita lihat. Ini kan kita ada di dashboard. Mana nih, kok belum nyala? Ada salahan mana nih? Menu dashboard. Coba kita tanya ChatGPT. Tinggal kalian copy bagian ini. Oke. Kemudian kalian copy lagi bagian yang ini kalau kalian bingung. Oke, ada kesalahan katanya.
sebentar guys. Oke teman-teman, kita lihat masalahnya. Ini kan kita sudah panggil ya kan, menu dashboard. Jika tidak ada maka kosongkan, tapi jika ada maka di dashboardnya kita isikan menu dashboard aktif, nyala. Nah kenapa ketika di refresh dia itu tidak nyala? Kenapa? Karena kita belum masukinnya ke dalam class di sini. Kita harus masukkan ke dalam class nih, maka dia akan berfungsi nyala. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa berjumpa di video selanjutnya.